konferensi wakaf berskala internasional yang akan digelar di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan ini juga akan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan juga internasional serta peserta delegasi dari berbagai negara di dunia. Lantas seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyukseskan konferensi ini? Akan kita bahas di dialog sumber bicara kali ini dengan tema persiapan Sumatera Barat melaksanakan konferensi wakaf internasional dengan dua narasumber kita yang telah hadir di Studio 1 TVRI Sumatera Barat. Di sebelah kanan saya sudah hadir Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyeldi SPMIM. Assalamualaikum, selamat sore Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya sudah hadir di studio. Kemudian juga hadir bersama kita Kiai Haji Anang Rikza Mashhadi MA PhD selaku Dewan Pengawas Syariah Asfa Foundation dan juga pimpinan Pondok Pesantren Tazaka. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di TVRI. Selamat datang di Ranah Minang. Baik, berbicara mengenai persiapan Sumatera Barat. Tentu beberapa hari ke depan akan dilaksanakan konferensi wakaf internasional yang kali ini di Padang, Sumatera Barat, Bu ya. Sejauh ini bagaimana persiapan Pemprov sendiri dalam menyukseskan konferensi ini, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Konferensi wakaf internasional yang mengambil tema wakaf untuk pembangunan berkelanjutan. Ya. Ini adalah kegiatan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Gontor. Dan sekaligus juga memperingati 80 tahun Sumatera Barat dan 100 tahun Gontor. Dan alhamdulillah dari kegiatan yang konferensi ini itu memang kita sudah bicarakan lebih kurang 6 bulan 7 bulan yang lalu. Jadi sudah memang cukup lama jadi diskusi kita, pembahasan kita, dan alhamdulillah pada tanggal 15 dan 16 November nanti akan kita laksanakan selama 2 hari, yang mana kegiatan ini dilaksanakan di Kota Padang, dan kita menargetkan pesertanya nanti ada lebih kurang 1.000 orang ya, dari Sumatera Barat dan kemudian juga seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri, dan kemudian juga narasumber juga dari dalam negeri Indonesia, mantan wakil presiden, kemudian juga ketua MPR, menteri agama, kemudian ketua BWI, ya, dan kemudian juga ketua Basnas dan yang lainnya banyak, dan kemudian termasuk Kiai Anang Rikza sendiri, ya, juga nanti akan berbagi dengan kita pengalaman beliau mengelola yayasan wakaf baik di Gontor ataupun juga Tazaka sendiri bagaimana. Dan kemudian juga menghadirkan narasumber dari Timur Tengah, ya, dari Mesir, itu wakil rektor Universitas Kairo, Mesir, dan kemudian juga dari Maroko, kemudian dari Arab Saudi, dan Arab Saudi insya Allah kita akan menghadirkan cucu dari Syekh Ahmad Khatib Amin Al-Kabawi, ya, yaitu Dr. Amir Bahjat, ya, dan kemudian juga dari Kuwait, dan juga dari Malaysia, dan juga beberapa negara yang lainnya. Dan konferensi ini kita angkatkan dengan menghadirkan narasumber-narasumber dalam luar negeri itu yang memang selama ini telah sukses dalam mengelola wakaf dalam rangka untuk pendidikan, dan kemudian juga dalam rangka untuk sosial kemasyarakatan, dan juga sekaligus juga adalah seperti dalam untuk pembangunan. Ya, karena dari apa yang kita ketahui bahwasanya apapun permasalahan pembangunan, ya, keumatan itu bisa dijawab dengan wakaf. Dan di samping menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan kemudian sekaligus juga berdampak yang cukup panjang, bahwasanya wakaf adalah salah satu ibadah yang tidak pernah terputus, ya, pahalanya. Dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman
yang kita ada dan juga dari narasumber yang akan dihadirkan ini dan juga pengalaman dari beberapa pengelola wakaf dalam negeri itu justru ketika katakanlah mungkin pendidikan ataupun juga yang lain dikelola melalui konsep wakaf, maka alhamdulillah itu sukses, ya, berkembang dan maju. Dan salah satu buktinya adalah di Gontor sendiri, yang dulu awal-awalnya cuma hanya 17 hektar, tapi sekarang ini sudah 1.700 hektar aset dan juga tersebar di banyak daerah di Indonesia. Dan bahkan juga Sumatera sendiri sudah ada berdiri Gontor, itu juga dari wakaf. Nah itu makanya kita optimis, ya, ini kita laksanakan yang nanti juga akan berefek kepada penguatan umat, penguatan ekonomi umat, dan kedua kelancaran pembangunan yang berbasis dari potensi umat itu sendiri. Artinya potensi wakaf ini sangat besar jika dikelola, ya? Sangat besar, terutama dalam hal pembangunan. Ya, dari informasi yang kita dapatkan tak kurang 500 triliun per tahun. Oke. Jadi itu di Sumatera Barat? Indonesia. Di Indonesia. Ya. Dan Sumatera juga cukup besar. Ya. Apalagi kita perantau-perantau kita juga punya potensi. Ya, dan kemudian yang tersebar di 50 negara perantau kita dan juga dalam negeri tentunya. Dan juga akan nanti melibatkan perantau kita dalam konferensi ini. Nanti salah satu daripada agenda kita ini yaitu memang menghadirkan para agnia-agnia ataupun juga para orang-orang, para perantau-perantau kita, tokoh-tokoh kita yang memang diharapkan beliau-beliau itu juga akan berkontribusi di dalam pembangunan nantinya dengan konsep wakaf. Baik, saya ingin ke Buya kembali. Buya, ini agenda apa nanti yang mungkin dalam 2 hari ini menjadi fokus dalam hal wakaf ini? Apa saja yang mungkin akan dibahas dan apa tujuan besarnya dari konferensi ini, Bu? Terima kasih. Jadi memang kita mengangkatkan konferensi wakaf internasional ini memang punya tujuan besar. Ya, betul. Ya, di antaranya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat. Ya, yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat tentunya, akan arti penting wakaf. Ya. Dan kemudian juga kita juga nanti berharap dengan meningkatnya kesadaran, meningkatnya pengetahuan, dan kemudian juga literasi wakaf ini juga akan berkembang, sehingga akan meningkat kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Seperti kurang 1 bulan yang lalu kita kedatangan salah seorang wakil dekan dari Universitas Al-Azhar. Beliau diundang oleh dari Sulawesi Selatan, sempat ke sini dan insya Allah kita akan bertemu dengan beliau nantinya. Dan beliau bercerita di Mesir itu ketika satu keluarga dan kemudian ya mungkin orang tuanya sudah punya kekayaan, itu sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Nah kemudian termasuk untuk bagian beliau sendiri. Nah ketika nanti yang bersangkutan meninggal, maka dia sudah niatkan hartanya ini diwakafkan untuk ini, untuk Al-Azhar. Itu makanya seperti beliau katakan tadi, aset Al-Azhar itu bertambah, bertambah terus. Ya, dan itu makanya lebih kaya Al-Azhar itu daripada pemerintah Mesir sendiri, ya. Ya, bahkan informasinya pemerintah Mesir berutang sama Al-Azhar. Dan bayangkan itu di antara calon-calon ulama yang di sana gratis, punya ribuan dari seluruh dunia ke sana. Bayangkan berapa manfaat daripada wakaf itu. Nah, kita harapkan juga ke depan juga seperti itu, kesadaran masyarakat untuk wakaf. Seperti sekarang ketika kita haji, kita umroh, itu kita mendapatkan ada bagian-bagian yang gratis, free di Arab Saudi itu. Informasi itulah wakaf daripada Utsman bin Affan dulu. Karena wakaf beliau itu sampai sekarang itu dikelola dan sudah punya aset di mana-mana, kebun kurbannya, kemudian hotel dan yang lainnya. Ya, sehingga dari keuntungan-keuntungan itu maka itu dibagi bagian free, gratis. Itu makanya banyak ketika kita haji umrah itu kita dapatkan itu. Nah, jadi waktu itu ini perlu kesadaran daripada kita, apalagi seperti
katakan tadi itu, wakaf inilah pahalanya yang tidak pernah terputus. Amal jariah ya, Bu? Iya, untuk sama jariah kita. Jadi maksudnya itu ini suatu potensi luar biasa yang diadakan oleh Islam untuk kita. Dan kemudian dengan kita menghadirkan para tokoh-tokoh, para pelaku-pelaku, nah ini yang kita hadirkan dari dunia internet, para pelaku, beliau-beliau yang telah sukses dan bahkan mengelola badan-badan wakaf. Kalau di Arab Saudi kan ada menterinya khusus, menteri wakaf. Jadi ini menunjukkan potensi yang harus kita kelola. Dan di Indonesia pun juga mudah-mudahan ke depan ya Pak Prabowo juga akan di samping ada Menteri Haji barangkali dan Umroh, setelah Menteri Haji ada setelahnya barangkali mungkin wakaf, Menteri Wakaf dan Zakat ya. Karena ini potensi. Dan tahun 2001 sendiri saya pernah mengikuti launching tentang wakaf uang. Nah, pada waktu itu dan panjang lebar saya diskusi dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Saya tanya kenapa dilaunchingkan wakaf, karena itu adalah setelah COVID. Beliau menjawab, kita akan mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan umat ini melalui wakaf. Nah, inilah yang barangkali dengan ini yang kita kembangkan sehingga nanti para tokoh-tokoh, para narasumber yang dari luar negeri ini, maka ini akan berbagi kepada kita konsep, teori dan prakteknya. Jadi prakteknya, kalau mungkin sudah banyak mungkin di antara masyarakat yang tahu tentang wakaf, tapi bagaimana mempraktekkannya, bagaimana mengelolanya. Dan kemudian tentang bagaimana nazirnya itu, makanya nanti juga kita akan memberikan pelatihan-pelatihan pada nazir. Bahkan juga nanti ada kegiatan roadshow ke sekolah-sekolah untuk memberikan wejangan kepada generasi muda kita. Dan kemudian tentu ini juga ditujukan untuk ada rekomendasi. Nah, kita akan rekomendasi kita ini nanti akan menjadi pegangan, menjadi sumber informasi ketika ada pembicaraan wakaf di negara mana saja. Ya, nah, tidak hanya lingkup nasional. Tidak hanya nasional, dan secara internasional. Kenapa? Narasumbernya dari orang-orang yang memang kompeten untuk itu. Nah, kemudian di samping itu juga, tentu kita harapkan dalam pengelolaan wakaf ini kita bisa keluarin tingkat regional, nasional, dan internasional. Ini suatu kekuatan umat yang memang mesti kita kapitalisasi.